Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqa Miftaharoh, NIM 1011932, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan melakukan pengujian black box testing pada aplikasi order kuota. Aplikasi order kuota yaitu outlet online terbesar Indonesia, tempat belanja kuota, internet, pulsa al operator, token PLN, voucher game, dan lain-lain. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Tujuan dari black box testing yaitu untuk mencari kesalahan atau kegagalan dalam operasi tingkat tinggi yang mencakup kemampuan dari perangkat lunak, operasional, atau tata laksana skenario pemakai. Fungsi dari pengujian ini berdasarkan kepada apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kelebihan dari black box testing yaitu penguji dilakukan dari sudut pandang pengguna dan akan membantu dalam mengungkap perbedaan dalam spesifikasi. Penguji tidak perlu tahu bahasa pemrograman atau bagaimana perangkat lunak telah diimplementasikan. Tes dapat dilakukan oleh badan independen dari pengembang, memungkinkan untuk perspektif objektif dan menghindari bias pengembang. Yang terakhir, kasus uji dapat dirancang segera setelah spesifikasi selesai. Dan kekurangannya yaitu hanya sejumlah kecil input yang mungkin dapat diuji dan banyak jalur program akan dibiarkan belum teruji. Tanpa spesifikasi yang jelas, yang merupakan situasi di banyak proyek kasus uji akan sulit untuk dirancang. Equivalence partitioning merupakan metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, di mana test case dapat diturunkan. Dan berikut analisa partisinya. Dan mari kita mulai pengujian black box testing pada aplikasi order kuota. Skenario pengujian yang pertama yaitu nama pengguna dan kata sandi tidak diisi, kemudian klik masuk. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak, dan di sini menampilkan pesan nama pengguna minimal 4 sampai dengan 16 karakter, kata sandi minimal 6 sampai dengan 32 karakter. Dan di sini nama pengguna dan kata sandi di samping kirinya terdapat tanda seru yang artinya nama pengguna dan kata sandi masih kosong. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, nama pengguna diisi dengan benar dan kata sandi tidak diisi. Kemudian klik masuk. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak. Dan di sini menampilkan yang seperti tadi, yang kata sandi karena belum diisi, maka kata sandi minimal 6 sampai dengan 32 karakter dan menampilkan tanda seru. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ketiga yaitu nama pengguna tidak diisi dan kata sandi diisi. Kemudian klik masuk. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Di sini seperti tadi menampilkan pesan nama pengguna minimal 4 sampai dengan 16 karakter dan menampilkan juga tanda seru. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian skenario pengujian yang keempat yaitu nama pengguna diisi secara acak dan kata sandi diisi dengan benar. Kemudian klik masuk.
kata sandinya masih benar, kemudian kita klik masuk. Sistem memproses dan hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan pesan di sini yaitu kesalahan, nama pengguna atau kata sandi tidak benar. Dan hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya juga valid. Skenario pengujian yang selanjutnya yaitu kelima, nama pengguna diisi dengan benar, kata sandi diisi secara acak. Kata sandi diisi secara acak. Klik masuk, memproses, dan hasil yang diharapkan sistem menampilkan kesalahan. Di sini nama pengguna atau kata sandi tidak benar. Maka hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keenam yaitu nama pengguna diisi dengan benar, kata sandi diisi dengan benar. Klik masuk, memproses, dan sistem akan mengirimkan kode OTP kepada email. Dan setelah itu, setelah kita memasukkan kode OTP, maka kita akan langsung masuk ke halaman sistemnya. Skenario pengujian yang ketujuh yaitu nama pengguna diisi dengan benar, kata sandi tidak diisi, kemudian klik lupa kata sandi. Maka hasil yang diharapkan sistem menampilkan halaman lupa kata sandi, dan di sini pengguna juga harus menginput nama pengguna atau email, kemudian klik kirim. Dan hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya juga valid. Dan ini adalah tabel pengujiannya. Kesimpulan dari semua pengujian, hasilnya valid. Dalam hal ini, pada aplikasi order kuota, sistem login dapat dikatakan fungsionalitasnya baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.